Masih ingat dengan pandemi COVID-19? Di saat sebelum virus ini datang atau di tahun-tahun sebelumnya, tidak ada yang pernah mengira bahwa itu semua akan terjadi. Tidak ada yang tahu juga kalau virus corona akan menjungkir balikan dan memporak-porandakan perekonomian dunia, membuat banyak orang di PHK, pengangguran di mana-mana, angka kemiskinan melambung tinggi dan tidak terkecuali dengan hutang negara. Tidak ada yang bisa memprediksinya dan itu sangat mengejutkan. Ketika krisis moneter Asia tahun 1998 atau krisis ekonomi global tahun 2008, hanya beberapa pakar ekonomi yang mampu melihat tanda-tandanya, sedangkan warga biasa seperti kita tentu tidak ada yang mengetahuinya, dan itu cukup mengejutkan. Jika kita melihat ke skala yang lebih kecil lagi, kita akan menyadari bahwa ada banyak hal mengejutkan yang terjadi di sekitar kita, seperti anak yang tiba-tiba jatuh sakit, teman dekat yang mengalami kecelakaan, pencurian, pembegalan, dan sebagainya. Dan jika kita mengetahuinya, memang begitulah dunia ini. Kehidupan kita akan dipenuhi dengan kejutan. Akan selalu ada hal mengejutkan yang datang secara tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, tidak ada tanda-tandanya, dan terkadang membuat kita menjadi gila. Sejarah juga telah membuktikan bahwa ada banyak cerita mengejutkan yang kedatangannya tak diundang. Pertanyaannya, apa hubungannya semua ini dengan berhemat? Pertama, banyak hal mengejutkan yang datang secara tiba-tiba dan tidak jarang dari kita belum siap menghadapinya. Yang perlu kita pahami di sini, hal semacam itu sudah jelas mempengaruhi uang kita. Saat momen-momen tertentu, semua orang pasti akan mengalami pengeluaran uang yang mengejutkan dan pengeluaran yang cukup besar. Ini akan terjadi pada semua orang tanpa terkecuali. Mungkin tidak sekarang, dan jika kita melihat hari ini, sebagian besar dari kita mungkin ada yang pengeluarannya masih stabil dan masih oke. Bagi pelajar yang biaya hidupnya masih ditanggung orang tuanya, mungkin terlihat tidak ada masalah. Hari ini masih bisa survive, masih bisa nongkrong, jalan-jalan, check out barang yang kita suka, dan sebagainya. Tapi coba kalian bayangkan, misal tiba-tiba kita kehilangan satu-satunya sumber pendapatan kita. Coba bayangkan jika orang tua yang selama ini menghidupi kita, tiba-tiba tidak ada. Tentu ini akan sangat mengejutkan dan membuat kita gelagapan. Misal contoh tadi terlalu berat dan sulit diterima, sekarang lihatlah inflasi yang terjadi. Berapa banyak harga barang yang semakin lama semakin tinggi. Lalu lihatlah pengaruh umur, di mana semakin bertambahnya usia manusia, semakin bertambah pula kebutuhannya. Betul? Maka dari itu, jika kita tidak bersiap-siap dan tidak berhemat dari sekarang, maka itu bisa menjadi pukulan telak bagi kita. Tapi bang, bukankah rezeki itu udah diatur sama yang di atas? Tentu, jika kita membicarakan rezeki, memang itu semua sudah ada yang mengaturnya. Hidup, mati, kesejahteraan, keuangan, itu semua memang sudah diatur oleh Tuhan. Tapi tahukah bahwa rezeki bukan hanya soal uang? Kesehatan merupakan bagian dari rezeki. Keluarga yang tentram juga rezeki. Lingkungan yang positif apalagi. Dan dari banyaknya rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita, salah satunya yang tidak bisa kita abaikan adalah kemampuan berpikir. Artinya saat kita dikaruniai otak yang bisa kita gunakan untuk berpikir, maka itu juga termasuk bagian dari rezeki. Nah, pertanyaannya, misal kita sudah diberikan rezeki berupa kemampuan berpikir dan kita sudah tahu bahwa kebutuhan di masa depan akan bertambah banyak, apakah kita hanya akan diam saja? Apakah kita akan terus menghambur-hamburkan uang kita untuk sesuatu yang tidak terlalu penting? Jika seperti itu, bukankah itu sama halnya dengan mengabaikan rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita? Bagaimana? Maka dari itu, jika kita sudah tahu kalau kebutuhan kita ke depannya semakin banyak, akan lebih bijaksana jika kita menyiapkannya dari sekarang. Dan salah satu persiapan paling penting yang perlu dilakukan adalah berhemat. Paling tidak kita perlu punya dana darurat dulu lah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari sesuatu yang tidak diinginkan. Bayangkan jika kita tidak punya tabungan sama sekali, dan tiba-tiba ada salah satu keluarga kita yang jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup banyak. Oke, mungkin di momen seperti itu kita masih bisa berhutang kepada orang terdekat kita. Tapi ketahuilah bahwa berhutang merupakan jebakan finansial yang paling merenggut kemerdekaan kita. Berhutang mengambil kebebasan kita. Saat kita sudah terbiasa merasakan nikmatnya berhutang, itu akan menjadi kebiasaan buruk yang sangat fatal. Istilah tutup lubang gali lubang mungkin tidak asing di telinga kita, dan hal itu disebabkan karena kita sudah menormalisasikan kebiasaan tersebut. Sangat sulit untuk keluar dari lingkaran semacam itu, dan ujung-ujungnya solusi terbaik yang bisa ditawarkan adalah dengan berhemat. Memang berhemat tidak membuat kita jadi kaya raya, tapi memang bukan itu tujuan dari berhemat. Tujuan dari berhemat yang kita bahas di sini yaitu agar kita bisa bertahan, bisa survive dari banyaknya pukulan dunia yang mengejutkan. Model berhemat satu orang dengan orang lain juga tidak sama, karena hal itu menyesuaikan pendapatan kita. Misal pendapatan orang lain itu 5 juta per bulan dan pendapatan kita masih 1 juta, maka kita harus lebih hemat dari mereka. Kita perlu menekan kesenangan atau bahkan kebutuhan kita agar pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Kita kesampingkan dululah kesuksesan jika itu memang berat. Paling tidak kita bisa bertahan dulu di era yang semakin ekstrim ini. Mengapa? Karena sistem kita sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari persaingan yang semakin ketat, sulitnya mencari pekerjaan, harus punya orang dalam, ijazah kuliah yang tidak berguna, belum lagi saat sudah mendapatkan pekerjaan, gajinya tidak sesuai dengan harapan, sedangkan tekanannya seringkali membuat kita menjadi gila.
Nah, yang tidak kalah menyakitkan, sistem semacam itu tidak bisa kita kontrol. Kita tidak punya kendali atas sistem yang ada di luar diri kita. Dan dalam kasus semacam ini, kita hanya bisa mengakalinya. Dengan cara apa? Mengontrol diri kita. Makanya, ayolah kita berhemat. Ayo kita kendalikan diri kita agar kita bisa bertahan di masa yang akan datang. Misal hidup ini sebuah pertarungan, kita pastinya sudah tahu bahwa dalam pertarungan atau duel, tidak hanya mengetahui bagaimana cara melakukan serangan yang mematikan, seorang petarung juga dituntut untuk bisa bertahan dari serangan yang lebih mematikan lagi. Ingatlah bahwa seorang petarung hebat adalah petarung yang bisa mengkombinasikan antara menyerang dan bertahan. Artinya apa? Dalam masalah finansial, tidak hanya mengetahui bagaimana cara mendapatkan kekayaan, kita juga perlu tahu tentang bagaimana cara mempertahankannya. Kita mungkin masih ingat dengan warga Tuban yang mendadak kaya karena lahannya dibeli oleh PT Pertamina. Kampung mereka bahkan sempat dijuluki sebagai kampung miliarder karena jumlah uang yang mereka dapatkan memang sangatlah besar. Tapi dalam waktu 1 tahun lebih, beberapa warga jatuh miskin karena terlalu banyak menghamburkan uangnya, seperti memborong mobil atau membeli kebutuhan mewah lainnya. Memang jika kita menelusurinya tentang mengapa mereka jatuh miskin setelah punya uang yang cukup banyak, kita akan menemukan banyak faktor. Tapi faktor yang paling jelas, yaitu karena mereka tidak bisa berhemat. Tapi Bang, bukankah mempertahankan kekayaan itu bukan cuma soal berhemat? Ya, itu memang benar. Bahkan ada yang bilang, misal kebutuhan kita itu meningkat, kita tidak disarankan untuk berhemat, melainkan menemukan sebuah cara agar pendapatan kita itu bisa lebih besar. Jadi bukannya memperkecil pengeluaran, kita perlu memperbesar pendapatan. Dan saran tersebut ada benarnya. Namun ingatlah teman-teman, bahwa nyatanya manfaat berhemat bukan hanya soal uang. Dengan berhemat kita akan punya kendali lebih atas diri kita. Kita bisa lebih mengendalikan diri kita. Dan berhemat ini bisa kita jadikan sebagai latihan dalam meningkatkan pengendalian diri yang kita punya. Mungkin akan terasa menyenangkan jika kita bisa membeli barang yang kita inginkan, seperti baju baru, HP baru, sepatu baru, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah barang yang kita beli itu sesuatu yang kita butuhkan, atau itu hanya sekedar keinginan kita saja untuk memuaskan hasrat kita? Ingatlah bahwa rasa puas yang dimiliki manusia itu tidak akan pernah cukup. Ketika manusia masih belum memiliki apa-apa, mungkin awalnya mereka baik-baik saja, namun ketika orang lain memperlihatkan sesuatu kepadanya, mereka mulai memiliki sebuah keinginan untuk mendapatkan hal yang sama atau bahkan menyainginya. Namun ketika para manusia ini sudah berhasil, mereka berhasil mencapai keinginannya, tidak butuh waktu lama mereka akan bosan dan rasa tidak puas pun akan muncul. Mereka akan mencari sesuatu yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Dan itulah gambaran dari kita. Kita rakus, tidak ada kata cukup di otak kita, pengendalian diri pun juga tidak ada, dan sampai kapanpun kita akan selalu merasa kurang dan tidak dapat memuaskan keinginan kita. Sejarah telah mencatat bahwa kebanyakan hancurnya manusia disebabkan karena sifat rakusnya. Mereka rakus akan kesenangan, rakus akan kekuasaan, dan rakus akan harta. Dan inilah alasan mengapa Tuhan menciptakan penderitaan untuk mengimbangi kebahagiaan. Karena jika Tuhan hanya menciptakan kebahagiaan atau kesenangan saja, niscaya manusia tidak akan pernah merasa cukup. Mereka akan terus mencari dan mencari. Makanya saat penderitaan ini diciptakan, hal itu berfungsi untuk meriset ulang kebahagiaan-kebahagiaan yang telah kita rasakan. Dengan begitu, meskipun kita merasakan kebahagiaan yang sama, kita tidak akan mudah bosan dan kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Jika ini masih sulit dipahami, coba ingatlah kebahagiaan saat berkumpul dengan teman. Jika setiap hari kita bertemu dengan teman yang sama, besar kemungkinan kebahagiaan yang kita rasakan akan semakin berkurang dan berkurang. Tapi lihatlah ketika kita dipisah oleh jarak dan waktu yang cukup lama, saat kita berkumpul kembali, itu akan menciptakan nuansa yang berbeda dan jauh lebih asik lagi. Samanya dengan membeli barang, mungkin awalnya kita akan merasa senang, tapi lama-kelamaan kesenangan kita akan berkurang dan bahkan malah membuat kita menjadi susah. Makanya kasih jeda terlebih dahulu, berilah waktu saat kita membeli barang. Tanyakan apakah itu kebutuhan atau hanya keinginan kita saja. Terakhir yang perlu kita ingat bahwa nilai barang yang kita beli terkadang bukan terletak pada barang tersebut, melainkan bagaimana perjuangan kita dalam membelinya. Artinya semakin banyak perjuangan yang kita kerahkan untuk sesuatu, maka semakin berharga pula sesuatu tersebut. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya Bagas, terima kasih.